Kembali di kelas art. Untuk kelas 12 kita akan mempelajari dua bab di semester pertama ini. Yang pertama adalah bab ke-1, yaitu tentang apresiasi karya seni rupa dua dimensi. Sebenarnya materinya adalah lebih ke pengulangan dari pelajaran di SMP dan SMA yang kelas 10-11 tentang jenis karya seni rupa dua dimensi, simbol, nilai estetis, dan juga medium, alat, dan bahan berkarya seni rupa dua dimensi. Namun untuk hal ini kita lebih mengacu kepada bagaimana cara mengapresiasi karya seni rupa dua dimensi. Seperti kita ketahui, karya seni rupa dua dimensi memiliki banyak ragam dan jenisnya. Berdasarkan dari bahan, kita mengenal karya seni seperti kriya kulit, kriya logam, kayu, dan sebagainya. Dan jika berdasarkan tekniknya, kita mengenal jenis karya seperti seni batik, seni ukir, seni pahat, anyam, dan lainnya juga. Dan jika berdasarkan waktu perkembangannya, kita dapat mengelompokkan juga kepada zaman seni rupa prasejarah, tradisional, klasik, modern, postmodern, kontemporer, dan sebagainya. Pengkategorian karya ini sangat diperlukan, terutama dalam kegiatan kritik dan mengapresiasi. Seperti yang kita ketahui, karya seni rupa jika berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 3, yaitu seni rupa 2 dimensi, seni rupa 3 dimensi, dan seni rupa multidimensi, seperti pelajaran yang telah kita bahas di kelas 11. Namun khusus untuk bab ini kita akan mempelajari tentang apresiasi seni rupa 2 dimensi. Nilai estetis sebuah karya seni rupa identik dengan keindahan dan keunikan karya seni rupa tersebut, dan sangat dipengaruhi oleh keharmonisan dan keselarasan penataan unsur-unsur rupanya. Namun, nilai estetis suatu karya pun bersifat subjektif karena sesuai selera orang yang melihatnya. Hal ini karena disebabkan perbedaan pribadi, lingkungan, budaya, ataupun faktor lainnya. Hal inilah yang menyebabkan nilai estetis sebuah karya seni rupa berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Selain itu, perwujudan sebuah karya seni rupa juga sangat dipengaruhi oleh media, alat, dan bahan. Dan juga keterampilan dan penguasaan teknik yang baik diperlukan dalam mewujudkan sebuah karya seni yang berkualitas. Keterampilan dan penguasaan teknik ini tidak berkaitan langsung dengan bakat seseorang, tetapi lebih dipengaruhi oleh ketekunan dalam berlatih. Untuk media, alat, dan bahan, kalian pernah pelajari di kelas-kelas sebelumnya. Yaitu contohnya alat, media, dan bahan adalah seperti kuas, palet, dan pisau palet. Kanvas, kertas gambar, kain, pensil kontek, pastel dan krayon, pulpen, tinta bak, cat air, cat poster, cat minyak, dan cat akrilik. Dalam sebuah karya seni rupa tidak pernah terlepas dari unsur-unsur seni rupa, baik itu unsur fisik maupun non-fisik. Contohnya yaitu seperti pertama adalah titik. Titik merupakan unsur paling dasar dalam seni rupa karena merupakan dasar dalam mewujudkan suatu ide atau gagasan. Yang kedua adalah garis. Garis merupakan sekumpulan titik yang membentuk goresan atau batasan limit suatu objek. Garis sendiri dibedakan menjadi 2. Ada yang menyebutnya garis nyata dan garis maya. Garis nyata memang terbentuk dari suatu tarikan garis atau goresan, sedangkan garis maya merupakan batasan antara
bayang-bayang sisi objek dengan sisi lainnya. Yang ketiga adalah raut, yang di dalamnya terdapat unsur bidang dan bentuk. Bidang adalah merupakan kumpulan garis yang dipertemukan ujung pangkalnya dan mewujudkan sesuatu yang dinamakan bidang. Umumnya digunakan untuk wujud benda yang cenderung pipih, yaitu dengan tanda atau ciri yang hanya mempunyai panjang dan lebar saja. Contoh bidang yaitu persegi, segitiga, persegi panjang, dan lain-lain. Sedangkan bentuk adalah gabungan beberapa bidang yang mempunyai ciri khas, yaitu berarti mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, yang artinya mempunyai volume. Unsur yang keempat adalah ruang, yaitu sekumpulan beberapa bentuk dalam sebuah ruang semu atau khayal menggunakan teknik menggambar perspektif. Unsur selanjutnya yang kelima adalah tekstur. Tekstur merupakan kondisi permukaan benda atau objek, biasanya dites menggunakan indera peraba. Dalam hal ini, jika dalam menggambar berarti teksturnya adalah tekstur maya, yang berarti hanya mempunyai kesan tekstur saja, seperti kesan tekstur kayu, kaca, lembut, halus, kasar, dan lain-lain. Yang keenam adalah unsur warna. Warna merupakan unsur yang paling menarik perhatian. Menurut teori warna Brewster, ada 3 warna pokok atau primer, yaitu merah, kuning, dan biru. Jika dalam dua warna primer tersebut digabungkan menjadi warna sekunder. Contohnya, merah dengan kuning menjadi jingga, kuning dengan biru menjadi hijau, dan merah dengan biru menjadi ungu atau violet. Dapat kita lihat seperti gambar di samping ini. Warna primer adalah merah, biru, kuning. Sedangkan warna sekunder adalah jingga, ungu, dan hijau. Dan untuk warna tersier adalah gabungan antara warna primer dan warna sekunder. Selain itu ada istilah-istilah warna lainnya seperti warna analogus, yaitu zona warna yang saling berdekatan. Contohnya merah menuju kuning atau kuning menuju biru, dan juga biru menuju merah. Ada juga warna komplementer, yaitu warna yang berseberangan dalam lingkaran warna. Contohnya adalah merah dengan hijau, jingga dengan biru, kuning dengan ungu. Selain itu masih banyak yang lainnya. Pasangan warna ini memang pasangan yang berlawanan antara warna panas dan warna dingin. Namun jika disandingkan, dapat memberikan efek keseimbangan dan juga harmonisasi yang dinamis. Untuk warna-warna panas maupun warna-warna dingin dapat kita lihat seperti gambar ini. Warna hitam dan putih terkadang ada yang menyebut tidak termasuk dalam warna karena bersifat netral dan selalu serasi bila digabungkan dengan warna apapun juga. Hitam dan putih disebut juga warna akromatik. Dan jika warna yang terpengaruh oleh warna hitam dan putih, maka disebutnya warna kromatik. Setelah kita memahami tentang akromatik dan kromatik, maka ada istilah warna lainnya adalah warna monokromatik. Mono berarti satu, yang artinya warnanya belum terpengaruh oleh warna lain, berarti warna primer. Oleh karena itu, warna monokromatik adalah perpaduan antara warna primer dengan hitam dan putih. Sedangkan untuk istilah warna polikromatik menunjukkan warna lebih dari satu
berarti ini adalah warna sekunder atau lebih yang terpengaruh oleh warna hitam dan putih. Yang terakhir adalah unsur gelap dan terang. Gelap dan terang terjadi karena perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan objek atau benda, sehingga membentuk yang namanya suatu bayang-bayang atau bayangan. Bayang-bayang adalah daerah permukaan objek yang tidak terkena sumber cahaya, sehingga bagian situ lebih gelap. Sedangkan yang disebut bayangan adalah daerah sekitar objek yang tidak terkena sumber cahaya, sehingga membentuk yang namanya bayangan. 7 unsur seni rupa tersebut merupakan unsur fisik. Sedangkan yang termasuk unsur non-fisik adalah prinsip-prinsip seni rupa, seperti kesatuan atau unity, keseimbangan atau balance, irama atau ritme, komposisi, proporsi atau kesebandingan, pusat perhatian atau center of interest, dan juga keselarasan atau harmoni, dan gradasi, dan yang terakhir adalah penekanan atau kontras. Tahapan dalam proses berkarya yang pertama adalah mencari ide atau gagasan. Dan setelah menemukan ide atau gagasan, baru kita menuangkan ide atau gagasan tersebut ke dalam sebuah sketsa. Selanjutnya kita memindahkan sketsa tersebut ke dalam media yang akan kita gunakan. Dan setelah jadi, karya seni tersebut dapat kita presentasikan. Demikianlah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam mengapresiasi karya seni rupa 2 dimensi. Cukup sekian bab pertama yang kita pelajari untuk hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.